Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami mengenai perjanjian-perjanjian yang dilarang berupa perjanjian oligopsoni, perjanjian integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri, serta pandangan hukum Islam atas praktek perjanjian terlarang tersebut. Adapun anggota kelompok yaitu Andli Arya Harahap, Aflia Ramadhani Siregar, Putri Humairoh, Rizka Putri Agustina Siregar, dan Winda Maharani Herdiningrum. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan materi kami. Perjanjian oligopsoni. Perjanjian oligopsoni adalah perjanjian dilakukan oleh konsumen untuk menentukan harga barang dan jasa dalam pasar tertentu. Perjanjian ini merupakan salah satu praktik anti persaingan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik anti persaingan ini cukup unik karena dalam praktik oligopsoni yang menjadi korban adalah penjual dan pembeli. Dalam oligopsoni, konsumen membuat kesepakatan dengan konsumen lain dengan tujuan agar mereka secara bersama-sama dapat menguasai pembelian atau penerimaan pasokan dan pada akhirnya dapat mengendalikan harga barang atau jasa pada pasar yang bersangkutan. Terdapat beberapa persyaratan agar oligopsoni dapat berhasil. Pertama, pelaku usaha harus setuju baik secara tegas maupun secara diam-diam untuk bertindak bersama. Kedua, mereka harus merupakan pembeli dengan jumlah yang besar atau dominan. Ketiga, adanya mekanisme agar perjanjian ditaati dan tidak ada kecurangan. Keempat, mereka harus mampu mencegah masuknya pemain baru karena apabila pemain baru bisa masuk, maka perjanjian oligopsoni tidak akan efektif. Oligopsoni sebenarnya merupakan bagian dari kartel, yaitu kartel pembelian seperti halnya pada kartel. Maka oligopsoni juga ada yang pro persaingan, juga ada yang merugikan persaingan. Ciri-ciri perjanjian oligopsoni. 1. Konsumen membuat kesepakatan bersama untuk menguasai penguasaan komoditas. 2. Produsen tidak punya pilihan lain selain menjual produk kepada para konsumen. 3. Informasi tentang produk sangat sedikit sehingga terjadi ketergantungan satu sama lain antara pedagang. Perjanjian integrasi vertikal. Integrasi vertikal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan ketika satu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang berbeda pada level yang berbeda dalam suatu proses produksi, sehingga membuat seolah-olah mereka merupakan satu perusahaan yang melakukan dua aktivitas yang berbeda tingkatannya pada satu proses produksi. Oleh karena itu, terdapat dampak negatif yang mungkin muncul dari suatu integrasi vertikal. Maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memasukkan integrasi vertikal ke dalam peraturan kelompok perjanjian yang dilarang. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu yang sama, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur integrasi vertikal diterapkan dengan pendekatan rule of reason, karena seperti yang sudah dijelaskan, integrasi vertikal akan berdampak positif pada persaingan dan mungkin juga berdampak buruk pada persaingan. Dengan kata lain, pelaku usaha sebenarnya tidak dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai produksi berbagai produk yang termasuk dalam rangkaian produksi suatu barang atau jasa yang masing-masing diolah atau diolah lebih lanjut selama tidak menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat atau merugikan kepentingan umum, dan perjanjian tersebut memiliki alasan yang dapat diterima, maka perjanjian tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perjanjian tertutup.
atau Exclusive Distribution Agreement. Exclusive Distribution Agreement adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya yang hanya menetapkan bahwa pihak yang menerima produk hanya akan memberikan atau menyediakan produk tersebut kepada peserta tertentu dan di tempat tertentu, serta tidak menyediakan produk itu kepada peserta tertentu lainnya. Adapun permasalahan yang sering muncul dalam Exclusive Distribution Agreement itu yaitu terjadinya kebangkrutan yang dialami oleh para pelaku usaha karena tidak memiliki bahan baku atau tidak ada distributor yang menjual produknya. Selain itu, kesepakatan eksklusif akan meningkatkan hambatan masuk ke pasar. Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang isinya melarang pelaku usaha untuk membuat Exclusive Distribution Agreement dengan pelaku usaha lain. Yang mana isi pasal tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasal ini mengatur suatu keadaan khusus apabila pelaku usaha di dalam negeri melakukan perjanjian dengan pihak pelaku usaha di luar negeri. Permasalahan yang muncul dari permasalahan pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, keharusan adanya suatu perjanjian yang dibuat antar pelaku usaha di dalam negeri dengan pelaku usaha yang ada di luar negeri, sehingga apabila tidak ada perjanjian di antara pelaku usaha tersebut, maka pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat kemungkinan tidak dapat diproses menggunakan pasal ini. Pandangan hukum Islam terhadap praktik di atas. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian bisnis harus memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan. Praktik seperti oligopsoni dan perjanjian tertutup dapat dianggap melanggar prinsip syariah karena mengandung unsur ketidakadilan dan potensi eksploita. Pandangan hukum Islam terhadap praktik-praktik di atas. Yang pertama, perjanjian tertutup. Hukum Islam menekankan pada akad yang tidak merugikan salah satu pihak dan harus terbuka. Yang kedua, oligopsoni. Transaksi semacam ini dapat mengarah pada eksploitasi terhadap pemasok kecil sehingga melanggar larangan praktik ihtikor atau penimbunan kekuasaan ekonomi. Selanjutnya ada integrasi vertikal. Islam membolehkan integrasi vertikal selama dilakukan dengan akad yang sah dan transparan serta tidak mengandung unsur gharar dan eksploitasi.